Ini adalah pemandangan tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya di sebuah kebun kelapa sekaligus bekas tempat pembibitan udang di Gampung Kulam, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi pada Selasa 16 April 2024. 2 hari yang lalu, Minggu 14 April 2024, warga Gampung Kuli, tetangga Gampung Kulam, mencoba memindahkan 184 pengungsi Rohingya dari tempat penampungan sementara ini ke kebun kelapa di sebelah yang sudah memasuki wilayah Gampung Kuli. Pengungsi Rohingya di Gampung Kulam ini adalah 232 pengungsi Rohingya yang mendarat di tepi pantai Bate pada Minggu 19 November 2023 lalu. Mereka adalah gelombang pengungsi Rohingya ketiga yang mendarat di pesisir pantai Pidi pada 2023 lalu. Pengungsi Rohingya yang berada di Gampung Kulam ini pernah menjadi sasaran kampanye ujaran kebencian. Selasa 19 Desember 2023 lalu, tempat penampungan sementara pengungsi di Gampung Kulam ini dikerubungi massa yang mendesak mereka meninggalkan tempat tersebut. Tapi pemerintah Gampung Kulam punya sikap yang berbeda. Mereka tidak mengusir para pengungsi tersebut. Selama 200-an pengungsi Rohingya ini berada di kebun kelapa seluas 1 hektar di Gampung Kulam, Kecamatan Bate, Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM membayar 10 juta sewa lahan per bulan. IOM juga membayar 3 juta biaya sewa tenda per hari, 300.000 per tenda untuk 7 tenda Gampung Kulam, 2 tenda Gampung Kuli, dan 1 tenda Gampung Pasir Brandih, Kecamatan Bate. Selain itu, IOM juga membayar 1,5 juta untuk jasa keamanan per hari. Biaya jasa keamanan sebenarnya mencapai 3 juta per hari untuk 30 tenaga keamanan. 10 tenaga keamanan dari Gampung Kulam, 10 tenaga keamanan dari Gampung Kuli, dan 10 tenaga keamanan dari Gampung Pasir Brandih. IOM membayar 15 tenaga keamanan senilai 100.000 per tenaga keamanan per hari, dan UNHCR atau Badan Pengungsi PBB dan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia atau YKMI membayar 15 tenaga keamanan lainnya dengan nilai yang sama. YKMI juga membayar 45.000 uang makan per pengungsi dalam 3 kali sehari. Rencana pemindahan pengungsi Rohingya di Gampung Kulam ke Gampung Kuli yang hanya berjarak sepelemparan batu itu didasari musyawarah di kantor Camat Bate pada Kamis 14 Maret 2024. Bagi hasil antara 3 gampung di Kecamatan Bate, Gampung Kulam, Gampung Kuli, dan Gampung Pasir Brandih menjadi pemicunya. Dalam hasil musyawarah di kantor Camat Bate Kamis 14 Maret 2024, Gampung Kulam akan menyerahkan pengelolaan pengungsi Rohingya dengan catatan lembaga internasional menyelesaikan tunggakan sewa tenda dan jasa tenaga keamanan terlebih dahulu. Gampung Kulam juga meminta Gesik Gampung Pasir Brandih dan Gesik Gampung Kuli yang semula menolak bahkan mengusir pengungsi Rohingya dari Bate mengumumkan di media sosial bahwa kedua gampung tersebut siap menerima kembali para pengungsi tersebut. Nah, untuk situasi hari ini, ya kami berada di sini mendampingi untuk memastikan bahwa pengungsinya aman, mereka tidak trauma, makanannya, kesehatannya, dan kalau ada masalah bisa konseling. Proses pemindahan itu adalah diprakarsai oleh Pemda, bukan dari kami, bukan dari IOM, bukan dari UNHCR, jadi dari Pemda. Jadi mungkin kalau itu lebih tepatnya ditanyakan ke. Berarti Pemda tidak koordinasi itu dengan UNHCR dan IOM, Pak, ketika ada pemindahan?
Kami tahu pemindahan itu kami tahu, kami diinformasikan. Cuma untuk proses pemindahannya itu adalah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kalau kami pada prinsipnya memastikan bahwa pelayanan dasarnya, untuk makannya tersedia, kemudian untuk kesehatannya jika ada emergensi, kemudian ada keluhan, kami bisa menuju ke pihak IOM. Saudara bukan hanya JR saja, ada beberapa lembaga yang bekerja. Kemudian jika memang untuk makannya tetap disediakan. Sudah dipastikan Kak, berapa lama kira-kira diputuskan? Kalau kita lihat di laporan Polri itu kan tidak layak, Pak. Kalau di sini ini hanya sementara ini, Pak. Ini dalam proses diskusi, nanti akan dipindahkan. Tadi Pak Kaop sudah menyampaikan akan dipindahkan. Nah, nanti kita ikuti. Belum ada kepastian dipindahkan ke mana, Pak? Tadi Pak Kaop menyampaikan bahwa akan dipindahkan, tapi akan dibicarakan lagi. Para pengungsi Rohingya juga menolak tinggal di Kampung Kuli. Mereka memilih untuk menetap sementara di lapangan poli Kampung Kulam. Selain itu, warga Kampung Kulam juga tidak membiarkan para pengungsi ini meninggalkan kampung mereka sebelum IOM menyelesaikan pembayaran sewa tenda dan pembayaran jasa tenaga keamanan selama 5 minggu. Bupati Pidi menerbitkan keputusan Bupati Pidi nomor 620-21-Kep.41-2024 tentang penetapan tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya luar negeri di Kabupaten Pidi tahun 2024 pada 28 Maret 2024. Dalam keputusan Bupati tersebut termaktub bahwa tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya di Pidi berada di Minaraya, Kampung Lentanjung, Kecamatan Padang Tiji. Bupati Pidi menunjuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Pidi sebagai koordinator dalam tata kelola manajemen tempat penampungan sementara pengungsi di Minaraya yang dilaksanakan IOM dan lembaga lainnya. Saat ini, Gedung Minaraya menampung 242 pengungsi Rohingya dari total 481 pengungsi yang tercatat berada di sana pada akhir 2023 lalu. 239 pengungsi telah meninggalkan tempat penampungan tersebut dalam 4 bulan terakhir. Menyangkut dengan konflik masyarakat antar kampung ini juga mungkin dipicu mungkin dari biasa mungkin ada pengelolaan yang diserahkan di pihak pemerintah kampung, mungkin bagaimana pengelolaannya. Jadi ini kita coba akan maksimalkan penanganan pengungsi ini sebaik mungkin. Kami juga masih terus menjajaki komunikasi bahwasanya nanti pengungsi yang ada di Kulam nanti akan kita pindahkan ke tempat yang memang lebih layak. Namun tempat yang lebih layak ini juga kita masih melihat apakah di Minaraya ini muat nggak kapasitasnya. Jadi seperti itu mungkin gambarannya secara umum.